Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, siap untuk menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu untuk siswa yang tidak masuk hari ini. Ade Yayang Bastian, Ajeng Narasati, Arpan Arashid, Arga Maulana, Azka Satya, Dava Saki, Dean Ferdian, Dela Aulia, Elsa Alia, Firda, Gilang Muhammad Sutisna, Kanaya, Kansya Karmila, M. Ahsan Dwi Nugraha, Muhammad Alfan, Nanda Sutisna, Raka Naufal, Rasya, Renata Julianti, Rina Mulyani, Sabrina, Salsa, Sam Aditya, Satria, Septiani Anggraeni, Serin Tiara, Salira, Sipa Deswita, Vidi Aldiansyah, Wapa Sekar Arum, Yuli Lestari. Alhamdulillah semuanya masuk untuk hari Selasa ini. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, kemarin kalian sudah membahas tentang ilmu sains. Dan untuk hari ini kita lanjutkan materi IPA-nya, yaitu laboratorium IPA. Oke. Gak masuk panah bawah. Oh iya. Oh maaf. Jadi hari ini kita belajar tentang laboratorium IPA. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di hari ini. Nah, yang pertama itu, jadi kalian itu bisa mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan sesuai dengan kegunaannya. Jadi nanti kalian tahu alat lab ini apa namanya, kegunaannya untuk apa. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi mengetahui alat-alat lab. Ya, lab itu adalah laboratorium. Selanjutnya, yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dengan ruang lain. Bedanya lab IPA dengan ruangan lain itu apa? Kalau di lab IPA itu ada apa saja, harus bagaimana? Nah, itu fungsi-fungsi dari lab IPA. Dan yang ketiganya itu membedakan simbol-simbol yang ada di lab atau di laboratorium. Jadi hari ini mudah-mudahan semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran dan Ibu harapkan nanti pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian di suatu hari kelak ya. Nah, selanjutnya laboratorium IPA. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium IPA? Laboratorium IPA itu adalah tempat para ilmuwan untuk mempelajari suatu hal dan juga mempraktekkan teori penelitian. Jadi untuk melakukan penelitian, ilmuwan itu melakukannya di lab IPA atau laboratorium IPA. Nah, sebelumnya yang kemarin untuk cabang-cabang ilmu sainsnya, masih ingat? Masih ingat.
Coba Ibu tanya, ilmu yang mempelajari tentang binatang disebut dengan apa? Zoologi, pinter. Ilmu yang mempelajari tumbuhan? Botani. Ilmu yang mempelajari obat-obatan? Masya Allah, semuanya pintar ya, luar biasa. Nah, itu pelajarannya kemarin, ilmu-ilmunya. Sekarang kita belajar ilmuannya, dan ilmuannya itu melakukan penelitian di laboratorium IPA. Nah ini. Selanjutnya apa sih bedanya lab IPA dengan ruangan lain itu bedanya apa? Siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Bedanya apa? Kalau di lab IPA itu ada apa? Kalau di laboratorium itu ada apa? Acungkan tangannya. Ada mikroskop, lalu alat-alat lainnya. Lalu desain ruangannya pun berbeda ya. Di sini ada tempat untuk menyimpan alat-alat lab, lalu untuk mencuci alat-alat lab, memanaskan, dan lain sebagainya. Jadi fungsi lab IPA dengan ruangan lainnya itu pasti berbeda. Nah ini laboratorium ya ruangannya. Nah selanjutnya kita belajar, kita mengenal ilmuwan sains. Bisa dilihat yang di depan itu gambar siapa? Ya, dia itu sangat terkenal ya. Dia itu ilmuwan jenius dunia yang mendalami cabang fisika. Jadi sekarang kita bisa belajar fisika itu memang berkat Albert Einstein. Jadi dia terkenal dengan teori relativitasnya ya ini. Nah selanjutnya ini siapa? B.J. Habibie. Jadi Burhanuddin Yusuf Habibie siapa sih? Presiden ketiga Republik Indonesia. Jadi dia itu menciptakan teknologi. Jadi berjasa di bidang teknologi dan juga kedirgantaraan. Jadi membuat apa? Membuat pesawat pertama di Indonesia ya. Dia itu B.J. Habibie. Nama pesawatnya apa? N250 Gatot Kaca. Oke, ini ya. B.J. Habibie. Nah, sekarang kita langsung ke alat-alat lab IPA. Yang pertama itu adalah gelas ukur. Nah, di sini bisa dilihat, di situ ada tulisan angkanya yang menentukan volumenya. Itu mulai dari 0 di bawahnya sampai dengan 250. Jadi kalian kalau misalnya mau mengukur, oh saya mau mendapatkan cairan atau larutan 100 mili, berarti di mana? Di angka 100 ya. Jadi ini adalah untuk atau fungsinya untuk mengukur volume zat atau cairan. Ya bisa dipahami ya. Jadi kalian kalau mau mengukur itu dengan gelas ukur. Gambarnya seperti ini. Gambarnya gelas ukur. Oke. Nah yang kedua, ini apa namanya? Gelas kimia. Nah ini namanya adalah gelas kimia. Nah gelas kimia ini fungsinya itu untuk mencampur dan memanaskan bahan-bahan kimia. Jadi ini bisa dipanaskan ya, tahan api. Ini gelas kimia yang biasa dipakai oleh ilmuwan. Nah ini gelas kimia gambarnya. Di situ juga ada ukurannya dalam mililiter. Itu dari 0 sampai 250 mililiter ya untuk ukurannya. Selanjutnya ini apa namanya? Tabung reaksi. Nah ini juga sama untuk mencampur dan memanaskan. Tetapi cairan atau bahan kimia itu dalam jumlah sedikit ya Nah ya. Kalau tadi jumlahnya bisa banyak, ini dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan praktikum asam basa itu biasanya dengan melakukannya dibantu oleh tabung reaksi. Jadi larutannya dimasukkan ke tabung reaksi A, tabung reaksi B. Nah ini adalah tabung reaksi dan disimpan di dalam rak tabung reaksi. Jadi fungsinya sama saja untuk mencampur dan juga memanaskan, tetapi ini jumlahnya sedikit ya. Beda dengan gelas kimia yang tadi bisa jumlahnya banyak. Kalau misalnya tabung reaksi itu dalam jumlah yang sedikit. Nah selanjutnya ini apa namanya? Labu Erlenmeyer ini namanya. Jadi kalian mengenal dari sekarang, mungkin nanti sesudah dewasa ada yang bekerja di lab kimia, jadi udah tahu alat-alatnya namanya apa, yang ini apa, untuk apa fungsinya. Nah ini namanya labu Erlenmeyer. Untuk apa fungsinya? Itu untuk mencampur atau mereaksikan zat ya sama
Tetapi ini diutamakannya itu yang menghasilkan gas. Jadi zatnya itu yang menghasilkan gas. Makanya itu bentuknya lebih kecil ke atas ya untuk labu Erlenmeyer ini. Ya, ini namanya labu Erlenmeyer. Nah ini apa namanya? Ini sudah familiar, kalian udah tahu. Jadi ini mikroskop. Nah fungsinya itu untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa dilihat langsung. Itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan mikroskop. Kalau misalnya pena ini, balpen ini bisa dilihat langsung. Bisa, ini bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Maksudnya mata telanjang itu tidak menggunakan alat bantu apa-apa. Kalau misalnya virus, bakteri, atau sel-sel, misalnya kalian ingin mengamati sel yang ada di bawang merah. Jadi sel-sel bawang merahnya itu dipotong-potong kecil, lalu kalian dilihat di bawah mikroskop nanti selnya, jaringannya itu bisa terlihat ya di mikroskop. Jadi alat untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa dilihat langsung, itu namanya mikroskop. Untuk melihat apa? Virus, bakteri, sel atau jaringan, pokoknya yang tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang itu harus menggunakan mikroskop. Nah selanjutnya ini jangka sorong. Nah jangka sorong ini fungsinya itu untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang tinggi. Nah biasanya kalau mengukur itu pakai penggaris. Kalau kalian ingin lebih teliti lagi, bendanya sangat-sangat kecil, itu menggunakan jangka sorong yang tidak bisa menggunakan penggaris. Kalau penggaris itu kan dari sentimeter ya. Ini bisa digunakan untuk misalnya mengukur meja, buku, tapi kalau misalnya bendanya sangat kecil itu menggunakan jangka sorong. Jadi beda ya sama penggaris ya. Bedanya apa? Kalau jangka sorong itu untuk benda yang sangat kecil. Jadi ketelitiannya itu tinggi. Lebih akurat lagi. Ini alat lab namanya jangka sorong. Nah selanjutnya ini apa namanya? Neraca pegas. Nah fungsinya itu untuk mengukur massa atau berat benda. Jadi nanti dikaitkan pada kaitannya. Jadi kalian tahu. Nah satuan dari massa itu apa? Kilo. Nah, pinter, kilogram. Ada yang masih ingat tangga konversinya? Masih. Sok coba yang pertama apa? Milimeter. Dari kilo dulu aja, kilogram, hektogram ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya. Jadi ini neraca pegas untuk mengukur massa. Massa itu apa sih? Massa itu berat benda. Jadi satuannya ada. Nanti dipelajari di minggu selanjutnya untuk pengukuran. Kita mengukur massa, mengukur panjang, apa satuannya, apa besarannya. Nah ini namanya neraca pegas ya, mengukur massa dan berat benda. Nanti kalian tinggal kaitkan bendanya apa. Nanti bisa dilihat dia beratnya berapa. Misalnya balpen ini beratnya berapa. Buku itu beratnya berapa. Nah, jadi yang barusan kita sudah mengenal beberapa alat lab IPA. Apa saja sih alatnya? Ada gelas ukur, neraca pegas, mikroskop, apalagi tabung reaksi, labu Erlenmeyer, itu adalah alat-alat laboratorium IPA. Nah, selanjutnya di sini ada simbol-simbol dalam laboratorium IPA. Nah, sudah jelas lab IPA itu berbeda dengan ruangan lainnya. Di situ ada zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang tidak boleh dipegang, zat-zat yang tidak boleh dimakan. Jadi pada saat ada cairan itu misalnya ada gambarnya. Misalnya ada suatu zat kimia di sini di dalam kotak. Nah, nanti di sini ada gambar tengkoraknya. Misalnya, itu artinya apa? Nah, sekarang kita pelajari di simbol-simbolnya. Jadi di lab itu ada simbol-simbolnya ya, Nah ya. Nah, yang pertama ini seperti gambar api. Itu artinya apa sih? Mudah terbakar. Yang artinya itu nggak boleh kena api. Jadi kalian tidak boleh memegang korek.
di bahan yang mudah terbakar. Nanti akan cepat terbakar ya. Itu menyebabkan kerugian ya. Ketidakselamatan. Lambangnya ini lambang api, artinya mudah terbakar. Lalu yang pinggirnya itu mudah teroksidasi. Ini gambar api tapi agak beda ya bolong di tengahnya. Itu mudah teroksidasi. Selanjutnya gambar yang ketiga, di situ ada gambar ikan, ikannya mati, ada gambar pohon, pohonnya kering. Itu artinya apa sih? Berbahaya bagi lingkungan. Ya, berbahaya bagi lingkungan. Jadi zat ini tidak boleh dibuang ke sungai karena akan mempengaruhi ekosistem di sungai, akan membuat ikan-ikannya teracuni, akan membuat ikan-ikannya mati. Jadi ini berbahaya bagi lingkungan. Jadi ini 3 ya simbolnya. Ada yang mudah terbakar, itu mudah teroksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Nah selanjutnya, ini gambar tengkorak, itu artinya apa? Beracun. Jadi jangan dimakan ya. Kalau dimakan bagaimana nanti? Mati, meninggal. Makanya hati-hati kalau di lab itu misalnya ada gambar tengkoraknya, itu tidak boleh dimakan, tidak boleh terminum, itu harus dijauhkan. Kalian harus hati-hati pokoknya di lab itu. Pakai kacamata, pakai sarung tangan, rambutnya kan biasanya juga ditutup ya, supaya safety, supaya benar-benar tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia lainnya. Nah itu beracun. Nah selanjutnya yang kelima, di situ ada gambar tangan dan juga ada gambar tabung reaksi, ada tetesannya itu kena tangan. Tangannya itu agak melepuh ya. Nah itu gak boleh kena tangan ya, korosif itu. Jadi korosif itu zat kimia yang tidak boleh terkena kulit, nanti akan menyebabkan iritasi atau melepuh pada kulitnya. Nah gambarnya ini namanya korosif. Kalau misalnya pada besi itu berkarat ya, kalau besi berkarat itu namanya korosif. Jadi korosif ini tidak boleh terkena tangan atau terkena kulit kaki lain sebagainya, pokoknya anggota tubuh lainnya. Nah, ini gambarnya untuk simbol-simbol dalam laboratorium IPA. Nah, untuk gambar yang terakhir, ini gambar apa? Bom ya, bom yang artinya mudah meledak. Jadi cara penanganannya itu seperti apa? Itu gak boleh terkena guncangan, bisa meledak ya, nanti berbahaya. Gak boleh terkena api. Nah ini untuk simbol-simbol dalam laboratorium IPA. Nah mungkin cukup sekian ya. Jadi hari ini kan 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi apa? Matematika. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu kalian itu bisa membedakan dan mengetahui alat-alat lab. Yang kedua tujuannya bisa membedakan lab IPA dengan ruangan lainnya. Lalu yang ketiganya kalian mengetahui simbol-simbol yang ada di lab IPA. Ada yang ditanyakan? Nah, tidak, udah bisa semuanya? Bisa, alhamdulillah. Di sini pada ini ya, pada aktif, alhamdulillah pada aktif, pinter, soleh dan solehah, amin. Ini yang tadi ya. Jadi yang pertama apa? Mudah terbakar. Yang kedua? Yang ketiga, berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, beracun. Lalu korosif dan mudah meledak. Nah sekarang Ibu menginginkan kalian siapapun berdiri dan disebutkan nomor 1 itu apa namanya dan fungsinya untuk apa? Ada yang bisa nggak? Sok siapa sebutkan namanya, nama kelas, nomor 1. Namanya apa itu? Jelaskan fungsi alat lab berikut. Apa namanya yang pertama? Sok siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Gak apa-apa, salah juga. Pintar. Gelas kimia. Ini siapa namanya? Arga sama Raka. Ini namanya gelas kimia. Fungsinya untuk apa? Mencampurkan zat atau cairan atau larutan. Ini namanya gelas kimia. Sekarang yang kedua. Labu Erlenmeyer. Ini sama ya untuk melarutkan atau mencampurkan untuk mereaksikan zat terutama yang menghasilkan apa? Gas. Jadi bedanya.
Kalau gelas kimia itu ada ukurannya, kalau labu Erlenmeyer itu nggak ada, dia bentuknya seperti itu. Yang ketiga apa namanya? Neraca pegas. Oke, neraca pegas. Fungsinya untuk apa sih? Nah, pintar ya. Untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, ini ketiga fungsinya. Selanjutnya, nah ini simbol-simbolnya. Oh, ada namanya ya? Tadinya mau tanya jawab. Yang pertama beracun, yang kedua korosif, dan yang ketiganya itu mudah meledak. Oh, yang ini yang enggak ada. Yang mana? Yang ini. Oh, ada semua. Bentar. Salah. Nah, yang ini. Yang pertama beracun, pintar. Yang kedua mudah teroksidasi, dan yang ketiganya itu berbahaya bagi lingkungan. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini materinya cukup sekian. Kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya seperti apa? Coba yang pertama, apa sih yang kalian tahu? Apa sih yang kalian bisa tangkap pada pembelajaran materinya tentang laboratorium IPA? Bisa mengetahui alat-alat di laboratorium. Pintar. Dan kegunaannya, bisa mengetahui alat-alat lab dan kegunaannya. Terus apa lagi? Mengetahui simbol-simbolnya. Selanjutnya yang ketiganya, bisa membedakan. Jadi di lab IPA itu banyak bahan-bahan kimianya. Nah, selanjutnya dibuka halaman 10. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Jadi kalian itu nggak boleh main-main ya di lab IPA, itu kan banyak bahan-bahannya. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh makan, nggak boleh bercanda sama teman. Nanti bisa kejadian yang tidak diinginkan. Jadi harus disiplin untuk melakukan kegiatan di lab IPA. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama gambar apa? Menjadikan. Yang pertama itu gambar 1.7 di situ ada ya? Ya. Itu mah hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama diskusi dengan teman, yang keduanya melakukan percobaan, yang ketiganya konsentrasi, yang keempatnya gambar apa? Mencampurkan bahan dengan benar ya. Jangan asal dicampurkan nanti meledak. Selanjutnya gambar yang kedua ini adalah hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di lab. Apa saja yang pertama? Asal mencampurkan bahan. Asal mencampurkan bahan, dicampurkan semuanya itu nggak boleh ya. Yang keduanya apa? Dilempar. Dialung-alungkan, dilempar-lempar, itu juga nggak boleh. Yang ketiganya? Jadi itu kumaha bau nanti dicium, padahal kan bahaya. Nanti bisa pingsan kalian di lab. Lalu yang keempat? Diaduknya pakai apa itu? Pokoknya segala diaduk ya, segala dipakai, itu nggak boleh juga. Dan yang kelima? Diapakan? Dibuat bahan bermain. Dibuat bahan bermain ya, dibakar ya, dibecanda, eleg, di awur-awurkeun cairannya, itu tidak boleh. Nah, ada yang ditanyakan? Udah jelas, sudah. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan masing-masing. Nanti catatannya menyusul ya, nanti Ibu kasih catatannya. Dibuka halaman 10. Di situ ada alat atau apa saja alat-alat lab yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Kalau mengukur volume air sebanyak 25 ml itu menggunakan apa? Gelas ukur. Kalau memanaskan air? Sekarang ditulis dulu pertanyaannya lalu dijawab ya. Sok semuanya ditulis. Mari uji kemampuan kalian. Judulnya.
Minta perhatiannya sebentar, penutupan dulu ya, biar supaya nanti videonya diselesaikan. Nah, alhamdulillah hari ini kita semua sudah belajar tentang laboratorium IPA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti minggu depan akan Ibu tes lagi alat-alat webnya, kegunaannya dan juga simbolnya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.